Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian baik-baik aja dan aku percaya kalian pasti baik-baik aja karena Tuhan Yesus yang beserta kalian. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang nantinya akan aku bawakan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih setia juga penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih kalau semalam kami boleh Engkau izinkan tidur dengan damai sejahtera Bapa. Terima kasih juga kalau kami pada pagi hari ini boleh Engkau bangunkan dengan kekuatan juga semangat yang baru ya Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Layakkan kami untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah hidup kami layak untuk firman-Mu bersarang ya Tuhan Yesus. Pakai kami Bapa untuk kami jadi perpanjangan tangan-Mu. Biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga hati kami, mata kami, tutur kata kami, pikiran kami, hati kami. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu yang sebentar lagi akan bawakan firman. Biarlah yang dibawakan ini Bapa boleh berkenan dalam Engkau, dan biarlah Engkau saja yang berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Renungan hari ini aku beri judul, Dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Dengan bacaan Yohanes 3 ayat 22 sampai yang ke-30, dengan ayat Nats ayat yang ke-27 sampai ke-30. Perikop ini berjudul Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Di perikop ini dikisahkan kalau Tuhan Yesus beserta murid-muridnya dan Yohanes sedang berada di daerah yang sama, yaitu Yudea, namun tempat strategisnya itu berbeda. Saat itu Tuhan Yesus sedang membaptis dan banyak orang yang mengikuti Dia. Nah, sedangkan di waktu yang bersamaan juga, Yohanes membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang banyak ke sana untuk dibaptis. Nah, hal ini menimbulkan perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi. Sampai ada dari mereka bertanya demikian kepada Yohanes. Ayat yang ke-26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, hanya tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Mendengar pertanyaan ini, Yohanes nggak mungkin diam aja dong. Yohanes akhirnya menjawab, dan jawabannya tertulis pada ayat yang ke-27 sampai yang ke-36. Namun kali ini kita akan memfokuskan pada ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Ini akan menjadi bahan perbincangan kita hari ini, bahan pertanyaan kita hari ini. Jawab Yohanes seperti ini. Ayat yang ke-27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Sebab kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Amin. Mungkin ketika kita membaca ayat ini atau kita mendengar ayat ini, kita bingung ya kan? Maksudnya Yohanes ngomong kayak gini tuh apa tuh ke murid-muridnya? Dia tuh mau ngomong apa sih sebenarnya? Nah, hari ini kita mau merenungkan perkataan Yohanes dari ayat 27 sampai ke 30. Dimulai dari ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 berbunyi demikian, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kalau dibahasakan dengan simpel mungkin bisa berarti demikian. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu, melakukan sesuatu kalau tidak ada yang mengizinkan, ya kan? Contohnya, kita nggak bisa ikut ulangan kalau nggak ada yang ngadain, dan nggak bisa ikut ulangan kalau kita nggak diizinkan sama guru kita. Contoh lainnya lagi mungkin kita nggak bisa mengalami kesedihan, kita nggak bisa mengalami sukacita kalau Tuhan nggak izinkan.
Yang perlu diingat teman-teman, setiap pencobaan atau duka cita yang kita alami, itu sebenarnya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi mengajarkan kita untuk berserah sama Tuhan, dan mengajarkan kita untuk lebih bersyukur. Dan setiap pencobaan yang kita alami itu bukan datang dari Tuhan, tapi diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dicobai dan rancangannya adalah damai sejahtera. Oke, terus maksudnya ayat ini sama kejadian ini tuh apa toh? Kalau dikaitkan, bisa berarti demikian. Orang-orang yang datang untuk dibaptis sama Tuhan Yesus, orang-orang yang datang untuk ikut Tuhan Yesus, itu memang sudah menjadi hak milik Tuhan yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus. Kemuliaan yang Tuhan dapat, yang Tuhan Yesus miliki, itu memang miliknya. Orang-orang yang datang kepadanya itu memang miliknya. Itu memang sesuatu yang sudah diizinkan Allah untuk dipunyai oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah kemuliaan itu sendiri. Lanjut ke ayat yang ke-29. Dikatakan bahwa yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Namun sahabat dari mempelai laki-laki itu pun ikut bersukacita atas kebahagiaan mempelai laki-laki. Yohanes Pembaptis dan kita adalah sahabat dari mempelai laki-laki tadi. Sama halnya, sahabat mempelai laki-laki yang berbahagia atas kebahagiaan rekannya, atas kebahagiaan mempelai laki-laki itu, seharusnya kita berbahagia ketika banyak orang yang mau datang untuk ikut Tuhan Yesus, ketika banyak orang datang mau kenal sama Tuhan Yesus, ketika banyak orang memuliakan nama Tuhan. Kita seharusnya berbahagia ketika di atas pekerjaan, di atas studi kita, capaian-capaian kita, prestasi apapun itu, yang dimuliakan di atas semua itu adalah Tuhan Yesus. Berbahagialah ketika yang dimuliakan itu Tuhan, bukan kita. Ke ayat yang ke-30. Ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Yohanes Pembaptis dengan rendah hati mengatakan, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes Pembaptis yang dikenal banyak orang, yang terkenal di mana-mana, dia bisa dengan gampang mengatakan itu. Dia bisa mengaku kalau dia bukan Elia, dia bukan Mesias, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Bahkan di ayat yang sebelumnya, di perikop sebelumnya, Yohanes pernah mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Teman-teman, sebenarnya seperti inilah hidup kita seharusnya. Kita hanya manusia ciptaannya yang dibuat dengan kasih, yang dibuat dengan cinta Allah. Hidup kita itu sebenarnya adalah anugerah, bukan semata-mata karena usaha kita, karena kita tenar, karena kita ganteng, karena kita cantik, atau karena usaha-usaha kita atau apapun itu. Hidup kita sebenarnya adalah karena anugerah Tuhan. Kita nggak sepantasnya memegahkan diri dan congkak dengan apa yang sudah kita raih. Karena apa? Sebenarnya itu loh dari Tuhan, bukan dari kita. Itu cuma bonus. Cuma bonus dari Tuhan. Saya selalu tertarik ketika Pak Erik mengatakan hal yang demikian ketika akhir doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan kami kembalikan ke dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, nama Tuhan Yesus. Yap. Setiap pujian, hormat, kejayaan, kemuliaan, keagungan yang kita dapat dari tindakan kita, dari prestasi kita, dari capaian-capaian kita, atau dari apapun itu sebenarnya bukan punya kita. Itu adalah punya Tuhan Yesus. Itu adalah hak milik Tuhan yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus. Tapi dengan senang hati Tuhan Yesus mau pakai setiap capaian kita, prestasi kita itu supaya orang-orang dapat melihat Kristus hidup di dalam kita. Tuhan Yesus mau pakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, menjadi alatnya. Dengan begitu,
kita bisa menjangkau banyak orang. Kita bisa menyelamatkan banyak orang. Mungkin tidak secara gamblang, namun dengan perbuatan kita, bagaimana kita bersikap kepada mereka, bertutur kata kepada mereka. Mungkin kita bisa mengenalkan Tuhan kepada mereka melalui hal itu. Mungkin bukan dari kita, tapi dari teman-teman kita. Tapi bersukacitalah, tak bersukacitalah. Karena apa? Karena satu jiwa terselamatkan. Ketika satu jiwa terselamatkan, yang dimuliakan bukan kita, tapi Tuhan Yesus. Sama seperti Yohanes, yang membiarkan dirinya menjadi semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Sama seperti Yohanes, yang membiarkan banyak orang dibaptis oleh Tuhan bukan oleh dirinya. Mari kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya sepenuhnya atas hidup kita. Mungkin bahas sekarangnya itu kayak merendah untuk meroket, ya kan? Betul. Mari kita merendahkan diri agar kemuliaan nama Tuhan semakin nyata. Kita merendah bukan supaya Tuhan menjadi mulia. No, Tuhan Yesus sudah mulia. Mari kita merendahkan diri karena kita sadar bahwa hidup kita adalah karya Tuhan. Karena kita mau mengembalikan kemuliaan yang Tuhan miliki, tapi Tuhan mau izinkan kita ikut merasakannya kembali kepada Tuhan Yesus sendiri. Teman-teman, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas hidupmu. Pikirkanlah bagaimana hidup kita dapat menjadi terang bagi semua orang. Mari kita merendah supaya di atas kita yang dikenal adalah Tuhan Yesus. Mari kita bersatu hati dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia juga penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bapak, kami mengucap syukur kalau Engkau boleh izinkan kami dengar-dengar akan firman-Mu. Berkati firman-Mu kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami dan boleh menjadi pengingat bagi kami untuk kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapak. Kami sebentar lagi juga mau memulai kegiatan kami hari ini. Mampukan kami supaya kami boleh melaluinya bersama Engkau Bapa. Setiap tugas pelayanan pekerjaan kami, tugas-tugas kami apapun Bapa, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Gereja kami, bangsa negara kami pribadi juga keluarga kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.